Coba bayangin deh, momen ketika marketing campaign Anda berhasil banget, viral di mana-mana, penjualan meroket, tapi tiba-tiba website Anda malah crash. Momen yang harusnya jadi perayaan justru berubah jadi mimpi buruk teknis. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya membangun sistem yang nggak cuma tahan banting, tapi justru makin kenceng pas diserbu traffic tinggi. Nah, ini dia nih, skenario yang paling ditakuti semua pebisnis. Pemasaran Anda sukses luar biasa, tapi teknologinya nggak siap. Pengunjung membludak, server kewalahan, dan semuanya ambruk. Justru di momen paling krusial, di puncak kesuksesan Anda. Pasti pernah ngerasain kan? Jantung deg-degan pas lihat website mulai lemot, terus frustrasi total pas semuanya mati total. Ingat ya, setiap detik website Anda down, itu bukan cuma masalah teknis. Itu adalah duit yang hilang, reputasi yang dipertaruhkan, dan kesempatan emas yang terbang gitu aja. Terus kenapa sih mimpi buruk ini kayaknya sering banget kejadian? Sebenarnya akar masalahnya itu ada di fondasinya, yaitu cara sistemnya dirancang dari awal. Yuk kita lihat perbedaan utama antara arsitektur yang gampang rapuh sama arsitektur yang super tangguh. Nah, kuncinya ada di sini. Di sebelah kiri, itu arsitektur monolit yang tradisional. Bayangin aja ini kayak satu gedung raksasa di mana semuanya nyambung. Kalau ada satu bagian kecil yang error, wah, seluruh gedung bisa kena imbasnya, bisa runtuh. Mau nambah kapasitas satu fitur, susah, harus rombak semua. Nah, bandingin sama yang di kanan, microservices. Ini kayak tumpukan balok Lego. Tiap balok punya fungsinya sendiri-sendiri. Kalau satu balok rusak, gampang, tinggal ganti balok itu aja, yang lain tetap jalan. Beda banget kan? Oke, kita udah cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang, kita fokus ke solusinya. Yuk, kita bedah bareng-bareng cetak biru atau blueprint dari arsitektur modern yang memang dirancang khusus biar anti-crash, biar siap tempul, ngadepin loncakan trafik segila apapun. Jadi, fondasi utamanya ya itu tadi, arsitektur microservices. Kita pakai lagi analogi Lego biar gampang. Ada balok khusus buat ngurus pembayaran, ada balok lain buat ngurus login pengguna, ada balok lagi buat ngecek stok barang. Kerannya apa? Setiap balok ini bisa kita perkuat atau kita perbaiki sendiri-sendiri, tanpa perlu mengganggu balok-balok yang lain. Nah, disinilah keunggulannya jadi kelihatan jelas banget. Skalabilitas fleksibel itu artinya kalau pas lagi diskon besar-besaran dan fitur pembayaran diserbu orang, ya kita cukup perkuat balok pembayaran itu aja, nggak perlu gedein seluruh aplikasi. Kalau ada bug di fitur pencarian, oke, tim IT bisa fokus benerin itu aja, tanpa harus bikin websitenya mati. Inilah yang bikin sistemnya jadi jauh lebih tangguh dan fleksibel. Oke, komponen kunci kedua namanya load balancer. Anggap aja ini kayak polisi lalu lintas yang super pinter di depan pintu masuk website Anda. Pas ribuan pengunjung datang barengan, dialah yang bertugas ngatur. Oke, kamu lewat jalur 1, kamu ke jalur 2, kamu ke jalur 3. Biar apa? Biar nggak ada satupun jalur server yang macet total. Cara kerjanya tuh cerdas banget. Si load balancer ini bakal terus-terusan ngecek kondisi tiap server. Dia nanya, server A, kamu sehat? Masih kuat? Kalau server A jawab, waduh gue udah mulai ngos-ngosan nih, load balancer langsung gerak cepat. Pengunjung baru nggak akan dikirim ke sana lagi, tapi dialihkan ke server lain yang masih segar. Inilah garda terdepan pertahanan Anda melawan overload. Oke, kita udah punya blueprint-nya, tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Teori canggih ini kan butuh ahli buat menerapkannya. Nah, mari kita lihat sebuah perusahaan yang emang udah jadi jagonya dalam membangun sistem modern dan tangguh ini, BlueLinx Indonesia. BlueLinx ini memosisikan diri mereka sebagai ekosistem solusi digital yang terintegrasi. Jadi bukan cuma nyediain satu layanan, tapi semua kebutuhan digital Anda ada di sini. Dari yang skala personal sampai kebutuhan korporasi raksasa, dengan fokus utama pada infrastruktur yang super kokoh. Dan ini dia perkakas canggih yang mereka pakai. Coba perhatikan dua nama ini deh, Docker dan Kubernetes. Docker itu ibaratnya kontainer atau kotak untuk membungkus setiap microservice, biar rapi dan terisolasi. Nah, Kubernetes ini bertindak sebagai dirijen orkestranya. Dia yang jadi otaknya, yang secara otomatis ngatur, nambahin, atau ngurangin kotak-kotak ini sesuai ramainya trafik. Ini adalah kombinasi maut untuk skalabilitas modern. Tapi, ngomong soal teknologi canggih itu kan gampang. Buktinya mana? Gimana kita bisa yakin kalau solusi yang mereka tawarkan itu beneran berfungsi di bawah tekanan? Nah, jawabannya ada di rekam jejak mereka. Yuk kita lihat. Angka ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah 290 lebih bukti nyata. BlueLinx udah berhasil membangun dan menerapkan lebih dari 290 sistem digital yang dibuat khusus untuk klien mereka.
Artinya, mereka udah makan asam garam, udah menghadapi ratusan tantangan unik dari berbagai industri, dan yang terpenting, mereka berhasil menyelesaikannya. Dan lihat deh, industrinya. Ini bukan proyek main-main. Fintech, logistik, e-commerce. Ini adalah sektor-sektor di mana sistem mati 1 menit aja bisa berarti kerugian yang luar biasa besar. Sistem pembayaran lintas negara atau manajemen logistik itu hukumnya wajib online 24/7, aman, dan super cepat. Keberhasilan mereka di sini adalah bukti paling kuat dari kemampuan mereka. Wow, dengerin langsung dari kliennya, seorang VP of Product. Dia bilang sistemnya bukan cuma bertahan pas traffic lagi gila-gilanya, tapi tetap stabil tanpa latensi sedikit pun. Itu artinya nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Ini adalah standar performa tertinggi, standar emas, yang cuma bisa dicapai dengan arsitektur yang dirancang dengan sangat baik. Nah, testimoni yang ini lebih dalam lagi maknanya. Bisa tidur nyenyak saat melakukan transaksi aset bernilai miliaran. Coba deh renungkan kalimat itu. Kalau urusannya udah duit triliunan, yang Anda butuhkan itu bukan cuma sistem yang cepat, tapi sistem yang super aman dan bisa dipercaya 1000%. Ini nunjukin kalau BlueLinx itu nggak cuma membangun kecepatan, tapi mereka membangun kepercayaan. Jadi, kita udah sama-sama lihat masalahnya, udah lihat juga blueprint solusinya, dan bahkan udah lihat bukti nyata dari perusahaan sekelas BlueLinx. Sekarang, pertanyaan terakhir kembali lagi ke Anda, ke bisnis Anda. Inilah intinya, lonjakan traffic itu seharusnya jadi sebuah perayaan, jadi bukti kalau Anda sukses, bukan malah jadi awal dari sebuah bencana teknis. Jadi pertanyaannya simpel, saat momen kesuksesan besar Anda datang, dan momen itu pasti akan datang, apakah fondasi digital Anda siap untuk ikut berpesta? Atau justru akan jadi korban pertama dari kesuksesan Anda sendiri?